Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Novi Melinda dari Prodi S1 Akuntansi di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan. Materi yang akan kita bahas yaitu aplikasi diferensial profit maksimum. Analisis profit maksimum atau maximum profit analysis yaitu di mana tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial karena baik penerimaan total atau revenue yaitu R maupun biaya atau cost yaitu C sama-sama merupakan fungsi dari jumlah keluaran atau output yang dihasilkan atau terjual atau quantity yaitu Q, maka di sini dapat dibentuk suatu fungsi baru yaitu fungsi keuntungan atau P. Ada dua syarat agar diperoleh suatu keuntungan maksimum atau maximum profit. Yang pertama, P aksennya harus sama dengan 0. Yang kedua, P double aksen harus kurang dari 0, di mana P sama dengan R kurang C atau penerimaan total dikurang biaya total. Kita akan memasuki contoh soal. Soalnya yaitu, bila penerimaan total produsen ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 2Q pangkat 2 ditambah 1000Q dan biaya totalnya ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 59Q pangkat 2 ditambah 1315Q ditambah 2000. Tentukan A. Berapa tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum? B. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan maksimum? C. Berapa besarnya penerimaan pada saat perusahaan mencapai keuntungan maksimum? D. Berapa harga jual per unit pada saat perusahaan mencapai keuntungan maksimum? Dan E. Berapa besarnya keuntungan maksimum tersebut? Dari soal, kita dapat mengetahui yaitu R sama dengan min 2Q pangkat 2 ditambah 1000Q. Sedangkan C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 59Q pangkat 2 ditambah 1315Q ditambah 2000. Sedangkan yang ditanyakan yaitu A. Berapa tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum? B. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan maksimum? C. Berapa besarnya penerimaan pada saat perusahaan mencapai keuntungan maksimum? D. Berapa harga jual per unit pada saat perusahaan mencapai keuntungan maksimum? E. Berapa besarnya keuntungan maksimum tersebut? Pertama-tama kita akan menjawab yang A. Kita menggunakan rumus P sama dengan R dikurang C atau penerimaan total dikurang biaya total. Kita masukkan penerimaan totalnya yaitu min 2Q pangkat 2 ditambah 1000Q dikurang biaya totalnya kita masukkan yaitu Q pangkat 3 dikurang 59Q pangkat 2 ditambah 1315Q ditambah 2000. Pertama-tama, kita akan menghitung dari pangkat yang paling besar yaitu Q3. Karena tidak ada pasangan yang pangkatnya 3, sehingga kita tinggal kali saja min dengan Q pangkat 3. Min dikali Q pangkat 3 yaitu min Q pangkat 3. Kita turunkan. Kemudian
kita menghitung min 2Q pangkat 2 dikurang min 59Q pangkat 2, yang mana hasilnya akan menjadi plus 57Q pangkat 2. Selanjutnya, plus 1000Q dikurang dengan plus 1315Q, yang hasilnya menjadi min 315Q. Selanjutnya, karena min dikali plus sama dengan min, sehingga min dikali plus 2000 akan menghasilkan min 2000. Sehingga mendapatkan Pi aksennya min 3Q pangkat 2 plus 114Q min 315. Yang mana min 3Q pangkat 2 ini didapat dari min Q pangkat 3, di mana pangkat 3-nya itu dikedepankan menjadi min 3Q. Kemudian pangkatnya 3 juga dikurang 1 menjadi Q pangkat 2. Sehingga didapat min 3Q pangkat 2. Ditambah 114Q didapat dari 57Q pangkat 2. Seperti yang pertama, pangkat 2-nya ini dikedepankan menjadi 2 dikali 57. Kemudian pangkatnya 2 juga ini dikurang dengan 1, sehingga menghasilkan 114Q. Pangkat satunya tidak usah ditulis. Selanjutnya 315 yang mana Q-nya ini berpangkat 1. Satunya dikedepankan menjadi 1 dikali min 315. Kemudian pangkat 1 dikurang 1 menghasilkan 0. Sehingga Q-nya itu sudah habis dan tinggal min 315 diturunkan. Mengapa min 2000 tidak ditulis? Karena sebelumnya kan Q itu kan pangkatnya 1. Karena di sini tidak ada Q, berarti pangkatnya itu 0. 0-nya dikedepankan menjadi 0 dikali min 2000 sama dengan 0. Jadi ini tuh sama aja 0, jadi nggak usah ditulis ya teman-teman. Kemudian, agar keuntungannya maksimum, kita akan menggunakan syarat yang pertama dan syarat yang kedua. Syarat yang pertama itu Pi aksen harus sama dengan 0. Kita akan memasukkan hasil dari Pi aksen yang sudah kita kerjakan sebelumnya, yaitu min 3Q pangkat 2 ditambah 114Q dikurang 315 sama dengan 0. Untuk lebih mempermudah, kita akan membagi 3, masing-masing dibagi 3 ya, yang akan menghasilkan min Q pangkat 2 ditambah 38Q dikurang 105 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus pemfaktoran, yang mana min Q pangkat 2 ditambah 38Q dikurang 105 sama dengan 0. Kita akan menghitung yang awal dan yang akhirnya dulu, yaitu min Q pangkat 2 dan min 105. Karena Q itu sama dengan 1 ya teman-teman, kita tulis min 1, tapi nggak usah pakai pangkatnya. Jadi min 1 dikali min 105 ini. Min 1 dikali min 105 itu kan sama dengan 105. Jadi di sini teman-teman harus nyari berapa dikali berapa bisa hasilnya 105, dan apabila ditambah bisa hasilnya 38 yang ini. Sehingga kita akan mendapatkan angka 3 dan 35, di mana 3 dikali 35 sama dengan 105. Kemudian 3 ditambah 35 sama dengan 38. Sehingga akan didapat Q1-nya sama dengan 3 dan Q2-nya sama dengan 35.
Kemudian kita akan menghitung syarat yang kedua, yaitu P double aksen kurang dari 0 atau syarat maksimum. Tadi kan P aksennya itu yang sudah kita carikan sama dengan min 3 Q pangkat 2 ditambah 114 Q dikurang 315. Kemudian kita akan mencari turunan keduanya ya teman-teman, yaitu P double aksennya menjadi min 6Q ditambah 114. Min 6Q ini didapat dari min 3Q pangkat 2, yang mana pangkat 2-nya ini dikedepankan menjadi 2 dikali min 3, kemudian pangkat 2-nya juga dikurangi 1, sehingga pangkatnya menjadi 1, menjadi min 6Q. Begitu pula dengan 114 ya teman-teman, didapat dari 114 Q pangkat 1 ini, satunya dikedepankan menjadi 1 dikali 114, kemudian satunya dikurang 1, sehingga Q-nya habis menjadi 114. Dan min 315 kenapa nggak ditulis seperti yang sebelumnya? Karena pangkatnya 0, kemudian 0 dikedepankan, 0 dikali min 315 menjadi 0, sehingga tidak usah ditulis ya teman. Kemudian kita akan memasukkan Q1-nya, yaitu 3 yang tadi sebelumnya sudah kita cari, dengan menggunakan P double aksen yang min 6Q ditambah 114 ya, sehingga akan menjadi min 6 dikali 3 ditambah 114 yang hasilnya 96. Selanjutnya Q2 yaitu 35. P double aksennya min 6Q ditambah 114 sama dengan min 6 dikali 35 ditambah 114 yang hasilnya min 96, yang mana ini memenuhi syarat yang kedua, yaitu P double aksen kurang dari 0. Sehingga karena syarat kedua untuk Q sama dengan 35, hasilnya kurang dari 0, maka tingkat produksi ini yang menghasilkan keuntungan maksimum. Kemudian, kita akan menghitung biaya yang menghasilkan keuntungan maksimum. Di sini kita akan menggunakan biaya total sesuai di soal, yaitu C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 59Q pangkat 2 ditambah 1315Q ditambah 2000. Kita akan memasukkan tingkat produksinya, yaitu Q-nya 35 ya teman-teman, yang sudah kita cari sebelumnya. Sehingga C sama dengan 35 pangkat 3 dikurang 59 dikali 35 pangkat 2 ditambah 1315 dikali 35 ditambah 2000, yang menghasilkan C-nya sama dengan 18.625. Selanjutnya, kita mencari besarnya pendapatan atau penerimaannya. Sama dengan sebelumnya, kita akan menggunakan penerimaan totalnya atau R-nya sesuai di soal, yaitu min 2Q pangkat 2 ditambah 1000Q. Kita akan memasukkan Q-nya itu 35 juga ya teman-teman. Menjadi R sama dengan min 2 kali 35 pangkat 2 ditambah 1000 dikali 35, yang hasilnya menjadi R sama dengan 32.550. Kemudian kita mencari harga jual per unit, yang mana rumusnya yaitu R sama dengan P dikali Q, di mana R itu penerimaan total sama dengan P-nya itu harga dikali Q-nya itu kuantitas. Maka karena di sini kita akan mencari harga jual per unit, kita akan menggunakan rumus yang P sama dengan R per Q, sehingga P sama dengan 32.550 dibagi 35 sama dengan 930 per unit adalah harga yang dijual.
Selanjutnya, kita akan mencari besarnya keuntungan maksimum tersebut. Di mana Pi yaitu min Q pangkat 3 ditambah 57 Q pangkat 2 dikurang 315 Q dikurang 2000. Kemudian kita masukkan Q-nya itu 35, yaitu menjadi 13.925. Atau kita juga bisa langsung memasukkan saja karena sebelumnya kita sudah mencari R dan C. Sehingga Pi sama dengan R dikurang C sama dengan 32.550 dikurang 18.625 sama dengan 13.925. Jadi, inilah materi dan contoh soal serta penyelesaian tentang aplikasi diferensial profit maksimum. Kurang lebihnya mohon maaf, saya hanya manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.